Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah di seluruh hari yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, di rumah Allah, di majlis yang mulia yang istimewa yang luar biasa. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat. Di antara sekian banyak nikmat adalah nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini di waktu yang mustajab ini. Mudah-mudahan segala pinta dan doa kita serta hajat-hajat kita yang belum Allah kabulkan saat ini waktu yang paling tepat untuk kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengabulkan senantiasa doa-doa dan hajat-hajat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah sampai beberapa menit ke depan saya ingin sharing berkaitan dengan Al-Quran yang salah satu tujuannya, salah satu fungsi diturunkannya adalah sebagai syifa. Insyaallah temanya kita akan adalah obat sakitmu dengan Quran. Kenapa demikian? Terlebih hari ini hampir 2 tahun lebih ya, kita dilanda pandemi yang tidak tahu kapan akan selesai. Selesai satu muncul yang lain, dan saat ini juga mulai marak kembali. Tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan solusinya kepada kita. Allah di dalam Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW telah memberikan penjelasan kepada kita. Mudah-mudahan di waktu yang singkat ini saya bisa memaparkan ya kajian tentang obat di dalam Al-Quran yang mungkin banyak dari kita yang masih belum mengenalnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita bahas tentang obat, saya ingin mengajak terlebih dahulu mentadabburi beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya yang pertama kita akan bahas Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini pasti akan kita sering dengar ketika Ramadan dan menjelang Ramadan, karena ini masih berkaitan dengan perintah saum di 180 giliran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menjelaskan dalam Al-Quran berkaitan dengan tujuan Allah turunkan Al-Quran. Ayat ini menjelaskan dengan begitu jelas. Allah berfirman, syahrul ramadhan, pada bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, sesungguhnya di dalamnya Allah telah turunkan Al-Quran. Ayat ini menjelaskan ada 3 tujuan kenapa Allah menurunkan Al-Quran. Yang pertama, kata Allah, Al-Quran diturunkan tidak lain sebagai hudan linnas, kata Allah. Apa itu hudan linnas? Hudan linnas itu adalah petunjuk. Bagi siapa? Nas, kita manusia. Karena memang Al-Quran diturunkan Allah kepada kita. Kenapa tidak kepada makhluk yang lain? Karena manusia jauh diciptakan sebelum Allah menciptakan malaikat, bangsa jin dan sebagainya. Tetapi kenapa harus kita manusia? Karena Allah menginginkan wahab kepada kita sebagai penciptaannya. Apa itu? Yang pertama, tujuan Allah menciptakan kita manusia tidak lain adalah sebagai khalifah fil ardh, sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30, bahwasanya kita diciptakan tidak lain sebagai khalifah, pemimpin untuk mengurus urusan dunia, untuk memakmurkan dunia. Maka untuk mengurus urusan dunia yang di dalamnya ada manusia dengan manusia, yang di dalamnya ada manusia dengan alam semesta, manusia dengan dirinya sendiri, maka diperlukan aturan. Karena kalau tidak
alam ini, dunia ini yang sudah Allah ciptakan untuk kita manusia tidak diatur, tidak diurus dengan aturannya Allah, maka niscaya yang muncul adalah kerusakan. Zahar fasada fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Yang kedua, Allah kenapa kemudian ciptakan kita? Tidak lain dijelaskan dalam Quran surah Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Makanya bagaimana tata cara ibadah, hubungan kita dengan Rabb kita yang disebut dengan hablum minallah itu diperlukan aturan. Sumber utamanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Makanya kalau kita buka Quran, Al-Quran juga menjelaskan tentang bagaimana beribadahnya kita kepada Allah. Salat kita, zakat kita, saum kita, haji kita, kurban kita, sedekah kita, semuanya tercantum di dalam Al-Quran. Ini yang pertama, kenapa Allah turunkan Al-Quran. Yang kedua, kata Allah, Al-Quran diturunkan tidak lain sebagai bayyinatin minal huda, menjelaskan apa yang dimaksud dengan petunjuk tadi. Makanya kalau kita cek satu persatu Al-Quran, kalau kita tadabburi ayatnya satu persatu, kita buka tafsirnya, sesungguhnya seluruh persoalan kehidupan manusia, mulai dari yang kecil sampai yang besar, mulai dari ngurus keluarga sampai semua persoalan keumatan, muamalah ada di dalamnya. Makanya Quran itu kata Allah bayyinatin minal huda. Ibu mau nyari ngurus anak di Quran ada enggak? Ada. Bapak mau cari tentang bagaimana tugas seorang ayah kepada keluarganya, tugas seorang ayah kepada anak-anaknya, ada di Quran, semuanya diberikan petunjuk. Ya, muamalah jual beli, ekonomi pun juga dijelaskan. Itulah Al-Quran karena fungsinya sebagai bayyinat, penjelas. Dan yang ketiga, Al-Quran pun juga menjelaskan tentang wal furqan. Yang ketiga, tujuannya diturunkan tidak lain sebagai pembeda. Pembeda dari mana? Ibnu Katsir menjelaskan bainal haq wal batil. Makanya kalau kita buka Quran begitu luar biasa. Di dalamnya terangkum semua masalah dan kehidupan manusia. Termasuk hari ini masalah tentang penyakit dan obat pun sesungguhnya Allah sudah jelaskan di dalamnya. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang penyakit dan obat kita akan temukan di antaranya di dalam Quran surah Al-Isra ayat 82. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami telah turunkan kata Allah dari Al-Quran, minal Quran ma huwa syifa, sesuatu yang menjadi syifa, sesuatu yang menjadi obat. Wa rahmah, Al-Quran pun juga diturunkan tidak lain sebagai rahmat bagi siapa? Lil mu'minin kata Allah, bagi orang-orang yang beriman. Bagi siapapun di antara kita kaum muslimin, orang Islam yang ketika dia mengimani Allah, ketika dia mengimani Rasulullah, dan dia ketika mengimani Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran akan bisa berdampak kepada dirinya. Al-Quran akan bisa menjadi syifa untuk dirinya dan juga bisa untuk orang lain karena dia benar-benar mengimaninya. Di ayat yang lain pun juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surah Fussilat ayat 44 misalkan kata Allah qul huwa lil ladzina amanu huda wa shifa. Katakanlah bahwasanya Al-Quran lil ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman dia adalah huda, petunjuk, dan juga dia adalah syifa, obat. Oleh karenanya para mufassirin menjelaskan makna syifa di dalam Al-Quran itu dia bermakna dua. Satu, Al-Quran bermakna sebagai obat hati. Yang kedua, Al-Quran bermakna sebagai obat jasad. Kenapa dua hal ini? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia unsurnya dua. Satu unsur jasad sebagaimana proses penciptaan manusia. Yang kedua pun juga Allah berikan hati. Para ulama menjelaskan hati ini bermakna akal. Inilah yang membedakan manusia
manusia dengan makhluk yang lain. Kita dengan hewan beda. Yang membedakan adalah akal, hati. Yang dengan akal dan dengan hati inilah kemudian Allah berikan kita keutamaan sebagai makhluk yang istimewa, sebagai makhluk yang sempurna, yang menjadi pembeda dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Nah, dua hal ini memiliki potensi. Jasad kita kalau tidak kita jaga, kalau tidak kita urus, maka potensi penyakit akan muncul. Pun juga ketika hati kita tidak kita jaga, hati kita tidak kita urus, maka pasti potensi penyakit hati pun juga akan mengenai kepada kita potensi penyakitnya. Bapak, Ibu, kira-kira potensi penyakit jasad apa saja? Penyakit jasad, penyakit fisik, apa saja di antaranya? Di sini nggak ada yang punya penyakit. Pak, Masya Allah, sehat semua. Alhamdulillah. Apa contohnya penyakit jasad? Kanker, jantung, ginjal, apalagi lambung, ya. Pokoknya penyakit yang kita rasakan, jasad tubuh kita yang kita rasakan. Kalau kita punya penyakit jasad, apa yang rusak? Jasad. Ibu punya penyakit jantung, jantungnya kan yang rusak, ya makanya gue coba di jantung ya. Kalau kita penyakit ginjal, ginjalnya yang rusak. Kalau penyakit jasad itu pasti yang rusak ya jasadnya. Kalau kita cari obatnya ketemu dah hari ini. Bapak datang ke apotek nyari obat lambung ketemu, nyari obat ginjal ada. Datang ke rumah sakit ketemu dah ada spesialis dokter, ada poli penyakit dan sebagainya. Insya Allah kita ketemu penyakit jasad. Nah, yang kedua ada penyakit hati. Ya, apa contohnya penyakit hati Bapak Ibu sekalian? Iri, dengki, apalagi hasad, hasud, riya, sombong, munafik, uzur, sum'ah dan sebagainya. Ya, yang ketika manusia terjangkiti penyakit ini, penyakit hati tadi yang sudah disebutkan, kira-kira yang rusak apa nih? Hatinya, boten mas. Kalau kita punya penyakit hati yang rusak apa ya? Akhlaknya, boten bu. Oh, pikiran, boten. Boten. Apa pak? Boten. Apa? Kalau kita punya penyakit hati yang rusak apa nih? Kalau tadi jasadnya, organ tubuh kita yang rusak. Kalau hati apanya? Apakah yang dimaksud hati itu bimana hati, bimana liver? Boten, bukan juga. Udah nyerah gak? Masih lanjut atau tunggu sampai syuruh? Gak selesai. Baik, kita jelasin. Oke. Kita pakainya dalil juga Pak. Kata Nabi SAW begini, ada satu hadis yang begitu panjang menjelaskan tentang penyakit hati kita Nabi. Ya. Ada orang-orang yang ketika di dunia dia ahli ibadah, di dunia dia ahli sedekah, di dunia dia mujahid, di dunia dia ahli Quran, di dunia dia dermawan, tapi di akhirat kata Nabi justru dia tidak mendapatkan apa yang kemudian diamalkan di dunia. Nabi menyebutnya orang-orang seperti ini menjadi orang-orang yang muflis. Apa itu muflis? Bangkrut. Apanya yang bangkrut? Oke, orang yang punya penyakit hati yang rusak apanya bu? Amalnya. Karena ternyata sedekahnya bukan karena Allah, membaca Qur'annya karena ingin dilihat oleh manusia. Ya. Berbuat baiknya ingin dinilai oleh manusia. Apa nama penyakitnya? Iya. Ternyata dia punya dengki dengan orang lain, punya hasad dengan orang lain. Makanya Nabi memberikan contoh tentang penyakit hati yang namanya hasad. Hasad itu seperti api yang dibakar oleh kayu.
yang ketika sudah terbakar dengan api jadi apa dia kayu? Abu. Berfungsi lagi menjadi kayu Pak? Tidak bisa. Maka pun juga ketika kita punya hasad, salah satu di antara penyakit hati ada pada kita, yang ketika kita tidak obati penyakit itu, yang tidak kita jaga hati kita, maka bersiaplah di yaumil akhir, di yaumil mizan, amal-amal kita akan habis terkikis. Pun juga dengan ria, kalau kita ibadah kita ingin dilihat, dilirik, dinilai oleh manusia, maka bersiaplah Allah gak akan terima amal-amalnya kita. Wah, penyakit hati, Bapak datang ke rumah sakit cari obatnya di apotek, nemu enggak? Tanya sama si mbak jaga apoteknya, apoteker, Mbak, aku mau cari obat penyakit hati. Bisa jawab si mbaknya, Bu? Yakin tidak akan bisa jawab. Terus nyarinya di mana Pak? Kalau mau nyari obatnya, kita buka Qurannya, baca tafsirnya, tanya kepada mereka yang paham. Di antara ayat yang menjelaskan tentang obat penyakit hati, kita akan temukan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 kata Allah. Apa ayatnya? Ayat ini sering kita dengar nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim kata Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah kata Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu yaitu orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman ketenangan di dalam hati-hati mereka. Apa yang menyebabkan orang-orang beriman itu selalu diberikan sakinah? Satu syaratnya kata Allah, bizikrillah, ketika dia senantiasa berzikir, ketika dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama banyak menjelaskan tentang zikir ini. Ya, di antara penjelasan para ulama, makna zikir adalah sesungguhnya senantiasa mengingat Allah kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Apa yang dimaksud mengingat Allah? Yang dimaksud mengingat Allah adalah menjalankan ketaatan, ketakwaan dimanapun kita berada. Apa ketakwaan itu? Salat. Maka kalau kita ingin dijauhkan dari penyakit-penyakit hati manusia yang akan merusak amal-amal kita, perbaikan sholat kita. Kalau kita ingin diperbaiki urusan dunia kita, perbaiki sholat kita. Karena di dalam sholat banyak bintang, banyak waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya waktu. Kalau kita dengar azan, sudah ada di masjid, kita nunggu azan dengan iqamah, Nabi mengatakan perbanyaklah doa di waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang diijabah oleh Allah. Gak cukup di waktu itu kata Nabi, kalau kita sholat, ketika sujud, maka bermohonlah, bermintalah kepada Allah, karena di waktu itu waktu yang paling dekat dengan Rabb kita. Ketika kita sujud di tanah, sujud di sajadah kita, Bu, kalau kita doa terdengarnya sampai ke langit. Maka perbanyaklah doa di waktu itu. Tidak cukup di waktu itu kata Nabi, sepertiga malam bangun. Karena di waktu itu Allah turunkan malaikat-malaikatnya untuk melihat hamba-hambanya, siapa yang dibangun di sepertiga malam itu kemudian memohon kepada Allah. Salat. Yang kedua, tilawah Quran. Perbanyaklah membaca Quran, karena di dalamnya ada petunjuk, di dalamnya ada solusi, di dalamnya ada jawaban. Nabi mengatakan, berobatlah kalian dengan dua hal, satu dengan madu, yang kedua dengan Quran. Kenapa madu? Karena madu mengobati penyakit jasad dan Quran mengobati penyakit hati. Bisa jadi kita punya penyakit hati karena kurang baca Quran, kurang roh Quran di dalam hati kita. Banyak urusan dunia, lupa hati kita tidak dijaga dengan Quran.
Yang ketiga, perbanyak sedekah. Karena sedekah menolak bala. Bisa jadi 2.000 yang kita keluarkan di kota-kota infak masjid kita, sedekah-sedekah kita yang kita keluarkan bisa jadi menjadi sebab kita dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari penyakit, disembuhkan dengan cepat ketika kita punya penyakit. Sedekah. Kata Nabi, sedekah mengobati 70 penyakit. Perbanyak sedekah. Apalagi menuntut ilmu. Karena ilmu adalah nutrisi hati, Pak. Kalau kita kurang ilmu, pasti yang namanya penyakit hati tadi, iri, dengki, hasad, hasud, riya, sombong akan menghampiri kita. Seperti halnya penyakit jasad yang ketika tubuh kita tidak kita jaga, penyakit jasad akan datang kepada kita. Maka perbanyaklah kita duduk di majelis-majelis ilmu, perbanyaklah kita duduk di dalamnya, perbanyaklah kita bermujahasah seperti ini. Kenapa? Karena sungguhnya semakin banyak ilmu masuk kepada kita, kita akan semakin jujur, kita akan semakin hati-hati dalam bersikap dan berkata, kita akan semakin menjauhkan dari perbuatan kesia-siaan dan akan mendekati perbuatan yang baik-baik. Kita akan lebih memilih. Kenapa? Adanya ilmu, karena kita senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu. Maka lakukanlah 4 hal ini sebagaimana Nabi berpesan kepada kita dan Allah sudah sebutkan di dalamnya. Kalau ingin dijauhkan dari penyakit-penyakit hati kita dan ingin disembuhkan dari penyakit hati kita, perbanyak sholat-sholat kita, perbanyak tilawah Quran kita, perbanyak sedekah-sedekah kita, dan berlama-lamalah duduk di majelis yang mulia ini, majelis ini. Baik, kalau dijelaskan waktu tidak cukup, kita lanjutkan. Oke, Bapak Ibu, ini buah apa? Kita mau ngaji pembahasan obat jasa. Buah apa ini? Pertanyaan saya adalah, ada di dalam Quran kan? Kenapa pada diam? Ngajinya sudah sampai ayat ini belum? Atau kita ngaji baru sekedar baca? Iya. Gitu ya. Ketemu ayat ini kan? Kalau kita sering baca Quran, di antaranya surat Ar-Rahman ayat 68. Ar-Rahman 68. Kata Allah begini, Ar-Rahman 68, fihima fatihatu wa nahlu wa rumman. Apa rumman, Pak? Rumman itu delima. Walah, suka baca Ar-Rahman tidak tahu itu delima. Di Al-An'am 99141 nanti buka ayatnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan delima? Di hadis Nabi, delima ini buahnya surga. Orang-orang zaman dulu, kerajaan-kerajaan mana-mana, Persia, Romawi, itu menjadikan buah delima buah khusus bangsawan yang disediakan pada jamuan-jamuan kenegaraan. Delima. Kenapa delima? Ternyata Bapak Ibu sekalian, delima kandungan antioksidan di dalam itu sangat tinggi. Antioksidan diperlukan oleh tubuh manusia untuk menguatkan sistem imun tubuh manusia. Makanya ketika COVID awal-awal ada semua yang itu jaga iman, jaga imun. Coba deh sering makan delima, insya Allah sehat. Tidak hanya buahnya, Pak, daunnya juga manfaat. Antioksidannya. Wedang nih kan? Pernah nggak di sini bikin wedang daun delima? Belum pernah. Ya Allah, gimana pada sehat gitu? Pak, coba nanti bikin wedang daun delima, caranya dikeringkan, kemudian dihidang seperti teh. Ini buat apa? Buat diabetes. Nah, kulitnya, kalau punya buah delima, kulitnya jangan dibuang, Pak.
jadi obat ya. Gimana caranya? Keringkan, kemudian direbus, digodok, airnya minum rutin, nurunin gula darah. Ini Allah yang bilang. Oh begini? Tidak. Bisa. Pertanyaan saya, ada nggak di dalam Quran itu loh Pak? Ada surat apa Bu? Lali apa orang mudeng? Belum ketemu ayat ini. Masya Allah. Oke, kita jelasin ya. Pisang cuma satu disebut di dalam Quran Pak. Kita akan temukan dalam Quran surah Al-Waqi'ah. Siapa yang sering baca Al-Waqi'ah? Sering. Ayat 29. Apa ayatnya Bu? Laiku Ustaz. Bisanya baca doang gitu ya. Masya Allah. Ayat 29 Al-Waqi'ah itu kata Allah, wa talhim mandud, dari pohon pisang yang bersusun. Makanya kalau lihat penampakannya pohon pisang itu bersusun-susun. Kenapa kata Allah 29 wa talhim mandud, dari pohon pisang yang bersusun? Buka ayat 27 Al-Waqi'ah. Ashabul yamin ma ashabul yamin. Ashabul yamin itu apa? Siapa? Ashabul yamin golongan kanan. Siapa golongan kanan? Di tafsir dijelasin siapa? Penduduk surga. Fi sidrin makhdud, yang di dalamnya ada pohon bidara yang tidak berduri. Wa talhim mandud, dan ada pohon pisang yang bersusun-susun. Pohon pisang itu pohon surga, buah surga. Manfaatnya apa? Pisang tinggi kalsium, kalium, antioksidan, vitamin B, vitamin C, karbohidratnya cukup. Makanya pisang itu bisa dijadikan pengganti nasi. Orang-orang yang punya program diet pasti kalau malam nggak makan nasi, makannya pisang. Kenapa dulu orang tua kita waktu pas kita bayi dikasih pertama kali makanannya itu pisang? Betul Mbak? Kenapa? Kalsium, karena perlu bayi pertumbuhannya dari situ. Lah sekarang dikasihnya apa? Nah, yang sudah pabrikan. Akhirnya apa? Muncul masalah di kemudian hari. Pisang dulu, ya. Pisang obat apa selain antioksidannya tinggi? Dia juga karena dikalium buat penyakit jantung. Jadi kalau jauh-jauh nyari obat penyakit jantung, Mbak, setiap hari makan gedang minimal 2 pagi dan malam. Nah, kalau udah punya penyakit jantung, gimana caranya pisang biar jadi obat? Nah, cara makan pisang kita yang salah. Mbak, kalau si Mbak makan pisang dikupas kulitnya toh. Di pisangnya seringkali ada serat-serat yang nempel dari kulit ke buah. Dimakan dibuang Mbak? Buang toh. Kebanyakan kita dibuang toh. Ibu tahu nggak? 40% lebih kandungan tadi yang saya sebutkan itu ada di kulit. Kalau di kampung kulitnya dikumpulin, kita kasih ke kambing, domba. Yang sehat siapa? Lah itu. Kalau pengen jadi obat penyakit jantung, caranya makan pisang dengan kulit-kulitnya. Wah. Makanya pakainya ilmu. Nah, Mbak tahu nggak? Ada pisang yang sudah tua, dia ada bintik-bintik spot hitam dan agak lembek. Dimakan dibuang. Biasanya dibuang toh. Kalau di kampung kasih ke kambing. Kambing yang makan yang sehat, kambing. Nah, obat penyakit jantung pisang yang tua tadi. Caranya bagaimana? Makan dengan kulit-kulitnya. Insya Allah nggak perlu pakai ring jantung. Loh, gimana Ustaz? Blender campur madu 2 sendok, makan kayak bubur deh. Setiap hari 2 kali, nggak punya penyakit jantung. Udah pernah coba belum? Al-Quran yang bilang, bukan saya cuma dijelasin dan sudah dilakukan oleh para ilmuwan tuh.
Kita mau lanjut atau break dulu sholat syuruk terus dilanjut? Lanjut. Oke. Mohon izin ya. Ini obat nih, Allah sudah sebutin. Oke, kita lanjut B. Apa ini? Anggur. Ada di dalam Quran ya? Surah yang paling kenceng yang belakang itu. Tanggung jawab. Surah apa bu? Ya Allah. Ini suka ngaji toh? Baca Quran. Ketemu sampai ayat ini. Ketemu enggak? Orang muda. Oke. Juz 30. Quran surah An-Nisa ayat 28. Apa? Wah, orang muda bisa. Kalau sebutin ayat orang muda. Oke. Abasa 28 kata Allah wa'ina wa qadba, dari sayuran dan anggur. Dari anggur dan sayuran, tidak. An-Nahl 11 buka, ketemu anggur. Al-Baqarah 26 buka, nanti ketemu sama anggur. Kenapa anggur? Anggur buah surga. Nabi ngomong begitu. Anggur makanan para bangsawan. Anggur tinggi antioksidan. Kalsiumnya juga tinggi. Ya, dan Nabi SAW menyebutkan kalau kita pengen cerdas banyak makan anggur. Anggur yang mana? Anggur yang dikeringkan. Anggur yang dikeringkan namanya kismis. Kismis itu buah yang disukai oleh Nabi. Kenapa? Karena dia mencerdaskan. Coba nanti buka dalilnya. Saya sudah buka kitabnya. Ternyata para ulama resepnya, bu, kenapa kuat hafalannya? Kenapa dia usia 89 tahun masih produktif nulis? Ternyata ketika beliau mau nulis, beliau sudah siapkan air rendaman kismis. Makanya air rendaman kismis, air rendaman kurma terinspirasi oleh Dr. Zaidul Akbar dengan konsep infus water. Inspirasi dari hadis Nabi tentang air rendaman kurma dan air rendaman kismis ternyata bisa diaplikasikan ke buah-buahan dan yang lainnya. Jadi kalau anak kita pengen cerdas atau kita tidak cepat pikun, obatnya satu, apa? Sering minum air rendaman kismis, rendam dulu bah 6 jam, setelah itu minum. Atau anak kita kalau sekolah pun di tumblernya sebelum tidur malam, rendamin dulu air kismis, pagi-pagi bawa sekolah. Anak kita suruh minum bekerja air rendaman kismis. Pernah coba? Kenapa? Baru tahu. Ya Allah, ya. Cari deh manfaat anggur, manfaat kismis, banyak kali manfaatnya. Oke, saya percepat ya, biar waktunya cukup. Buah apa ini? Buah apa ini? Boten mbak. Apa ini? Ini buah zaitun. Ada suratnya? Ada, paling kencang. Ayat apa? Ati. Kenapa bisa jawab kalau yang ini? Karena ngajinya baru sampai surat. Oke, betul sekali. Wati wa zaitun. Lawang imam sering baca surat ini kalau jadi imam sholat. Zaitun banyak bu, gak cuma surat hati. Ya, Abasa 29 lanjutan ayat tadi tentang anggur wa inaba wa qadba wa zaitun wa nakhla. An-Nahl 11 juga banyak zaitun banyak. Apa manfaat zaitun? Gak usah ditanya, gak usah diragukan pak. Zaitun ini obat semua penyakit jantung, kolesterol darah tinggi dan sebagainya, diabetes, makannya zaitun. Ya, gitu. Dia anti kolesterol tuh. Ya. Oke, banyaklah pokok manfaatnya ya. Oke, kita lanjut. Buah apa ini? Ini buah apa? Buah apa, Mbak? Tin. Ada dalam Quran, Mbak? Ada. Surat apa, Mbak? Nah, hebat sih, Mbak. Karena ngajinya baru sampai ayat itu tentang buah. Cuma satu ayat ya. Dan ada ayat yang lain. Buat tin, dari tin. Nah, tin itu seperti ini kurang lebih buahnya tuh,
daunnya lebar-lebar. Nah, Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, ya, tim ini buah atau obat penyakit diantaranya wasir, kata Nabi. Kenapa? Karena kandungan seratnya tinggi, Pak. Selain itu dia antioksidannya tinggi. Waktu zaman COVID kemarin saya sudah teliti, sudah riset dengan teman-teman dari Unisba, Universitas Islam Bandung, farmasi. Dia ternyata imunomodulator ternyata. Daunnya, saya cek daunnya, kalau buahnya udah nggak usah diragukan, karena sudah banyak yang meneliti. Saya cek daunnya itu, ya, karena antioksidannya tinggi, makanya disebut imunomodulator namanya. Ya, jadi bagus dia untuk tubuh kita, untuk imunitas tubuh kita. Caranya bagaimana penggunaannya? Kalau punya pohonnya, daunnya gunakan, jangan dibiarin. Dikeringkan, Pak, bikin teh. Nah, sekali waktu kalau ada yang punya pohonnya, wedannya ganti sama wedan daun timba. Sehat itu, nggak perlu pakai gula juga. Wah, masya Allah manfaatnya luar biasa. Sering minum ini, darah tinggi turun. Ya, oke, lanjut. Apa ini? Kurma paling banyak ya, paling ngerti lah. Karena kurma itu 22 ayat lebih Allah menyebutkan, makanya dia disebutkan superfood. Manfaatnya banyak, kandungan di dalamnya kalsiumnya tinggi. Makanya kurma ini bagus buat simbah-simbah nih, Pak, buat pelumas, Pak. Ya, yang masalah tulang ini bagus dimakan kurma. Makanya orang Arab, Mbak, usia 80-90 tahun dia masih kuat berjalan. Sahabat itu masih kuat naik kuda, Mbak. Kalau kita naik motor ke depan aja udah pinggang yang kena. Ya, maka banyak makan kurma, dia pelumas tuh. Ya, kalsiumnya juga bagus. Ya, wah, pokoknya manfaatnya banyak sunah-sunah dari kurma. Di antaranya ketika berbuka saum. Kemudian tahnik, tahu tahnik dan tahnik tahu gak, Bu? Bayi baru lahir toh, tahnik sama kurma. Kenapa kurma? Orang-orang sudah teliti, ternyata sunnah Nabi tahnik ini yang sekarang banyak ditinggalkan, itu imunisasi pertamanya loh, Pak. Jadi Nabi itu sudah ngajarin imunisasi, caranya tahnik. Karena ketika bayi kemudian ditahnik sama kita, caranya bagaimana? Cara yang kita punya terlebih dahulu, terutama ayahnya pertama kali, kemudian biarkan masukkan ke dalam langit-langit si bayi, biarkan dia hisap. Ketika dia menghisap, kandungan pada kurma masuk ke tubuhnya. Sedangkan tubuh bayi itu perlu imunitas. Nah, air serapan kurma tadi yang dihisap itu membangun sistem imunitas tubuh si bayi. Makanya imunisasi pertamanya di kurma, di tahnik. Nah, sunnah ini banyak ditinggalkan. Oke. Nah, coba deh nanti kita mulai lagi sunnah ini. Apa ini? Ada dalam Quran, Mbak? Ada. Sampai kemudian Allah sebutkan satu surah namanya An-Nahl, lebah. Lebah ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, di dalamnya ada madu. Kata Allah, madu itu apa? Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'ul linnas. Yang keluar dari perut lebah itu syarabun, terdapat syarab, minuman. Maksudnya itu madu yang keluarnya. Ya. Syarabun mukhtalifun alwanuhu, yang bermacam-macam jenisnya. Makanya dari lebah itu keluar madu. Dari madu itu ada apa saja? Dia keluar propolis, dia keluar polennya, dia keluar royal jelly-nya. Semuanya ini obat buat manusia. Di madu itu terangkum semuanya. Oleh teknologi dipisah-pisah, ada propolis, dibuat propolis. Harganya kecil banget tapi mahal, tapi manfaatnya luar biasa. Bahkan ada royal jelly dipisahin, ya, tepungnya diangkat, titingkan. Nah, royal jelly itu salah manfaatnya apa? Buat kesuburan. Ya, apa? Bipolar, maaf. Royal jelly itu makanannya ratu lebah, gitu. Jadi dahsyat tuh madu. Ya, syarabun mukhtalifun alwanu fihi, di dalamnya kata Allah terdapat syifa, obat, syifa linnas bagi manusia. Jadi luar biasa, obatnya sudah ada nih, obat jasad, obat hati ada semuanya. Tinggal kita mau nggak mengambilnya dari Quran. Oke, terakhir, oke, pohon apa ini?
Pohon apa nggih? Bidara. Nah, ini tak bawa pohonnya. Saya kebetulan kalau mana-mana saya bawa mobil, di dalam isi mobil saya Pak itu pohon bidara semua. Kenapa? Karena saya punya program sedekah pohon bidara. Saya isi dimanapun saya kasih nih pohon bidara. Sekarang kita bahas dari Qurannya. Oke. Tahunya kita pohon bidara buat apa Bu? Buat ngusir jin. Tahunya cuma segitu loh. Oke, kita lihat. Yang pertama dari Quran. Di Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 ayat. Dalam Quran surah Saba 16, Al-Waqiah 28, An-Najm 14 dan 16. Dalam Quran surah Saba ayat 16 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fi sidrin qalil min asl syai'in sidrin qalil. Saya jelaskan sedikit di tafsirnya. Quran surah Saba ayat 16 ini menceritakan tentang negeri Saba pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam yang dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Balqis. Tapi sayang dia tidak beriman, justru dia menyembah matahari. Ya. Sampai kabar negeri Saba ini ke telinga Nabi Sulaiman melalui seekor burung yang bernama Hudhud. Maka kemudian ketika tahu kabar negeri Saba ini, Nabi Sulaiman dengan seluruh pasukannya datang. Untuk apa? Dakwah. Disampaikanlah tentang Islam, tentang tauhid, karena dia nyembahnya matahari. Tapi apa yang terjadi tidak diterima sama Nabi Sulaiman. Kisah singkat cerita, kemudian Allah turunkan azab. Apa azabnya? Banjir. Kenapa banjir? Karena negeri Saba itu Pak ternyata negerinya yang subur, makmur. Tanahnya subur, dan tanahnya subur itu Allah tumbuhkan semua tanaman dan buah-buahan yang menjadi sumber kesejahteraan negeri tersebut. Mereka ingkar sudah dikasih kesuburan tanahnya, dikasih kemakmuran. Habis dengan banjir tersebut, mati semua tanaman-tanamannya, kebun-kebunnya mati semua. Allah tumbuhkan min aslin syai'in, Allah tumbuhkan pohon buah tapi rasanya pahit, belum pernah ada sebelumnya, dan Allah jadikan sidrin qalil, pohon bidara. Pohon bidara ada durinya. Orang Saba dulu ketika awal ditumbuhkan tidak tahu ini pohon apa, karena belum pernah ada sebelumnya. Baru pertama kali diciptakan oleh Allah sebagai pengganti azab. Satu. Yang kedua, kita ketemukan dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 28. Tadi saya bacakan ayatnya. Apa kata Allah? Fi sidrin makhdud, di dalamnya ada pohon bidara tapi nggak berduri. Loh, katanya berduri Ustaz. Kalau kita lihat pohonnya berduri nih Pak. Tapi kenapa sidrin makhdud tidak berduri? Karena pohon bidara yang dimaksud Al-Waqiah 28 adalah pohon bidara yang tumbuh di surga. Bedanya di surga nggak ada durinya. Mafhum mukhalafahnya begitu. Oke, dia pohon surga. Yang ketiga, kita ketemukan dalam Quran surah An-Najm ayat 14 dan 16. Allah menyebutkan inda sidratil muntaha, kata Allah. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang sidratul muntaha? Apa sidratul muntaha? Kisah apa ini? Ini bulan apa nih? Rajab. Ada peristiwa apa di Rajab ini? Isra Mi'raj 27 kan? Sidratul muntaha itu apa? Tempat apa? Tempat Mi'raj kan? Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Pertanyaan saya, Sidratul Muntaha itu apa? Ayo. Ini sudah berapa tahun nih? Belum tahu Sidratul Muntaha. Masya Allah. Mbak usia berapa Mbak? 70. 74 tahun sih Mbak sekarang kenal Sidratul Muntaha. Tahunya tempat Isra Mi'raj aja Ustaz. Masya Allah. Allah Akbar. Kita buka tafsir Qurannya. Sidratul Muntaha itu pohon bidara. Dari kata sidr, sidroh itu bidara, muntaha itu puncak. Itu bukan tafsir yang dikasih.
Ya. Para ulama menjelaskan Sidratul Muntaha itu adalah pohon bidara yang daunnya lebar-lebar, ditafsir bukan seperti telinga gajah, buahnya seperti guci-guci besar-besar. Ini Sidratul Muntaha. Di penjelasan kitab yang lain, Al-Majmu' misalkan Imam An-Nawawi menjelaskan dari Sidratul Muntaha itu pohon bidara yang akarnya di langit ke-6, batang buah pohon daunnya itu ada di langit ke-7. Saking besarnya pohon tersebut, para ulama menyebutkan dia adalah ujungnya semesta. Karena posisinya di langit 7, dia paling tinggi. Makanya dia ujungnya semesta. Langit 1 sampai 7 di dalamnya ada kita, planet-planet. Langit ke-7-nya puncaknya, makanya dia puncak. Para ulama bilang segala yang ada di bawahnya itu ke situ, dan yang ada di atasnya ke situ, di Sidratul Muntaha. Dan satu-satunya manusia, makhluk yang bisa masuk ke dalamnya itu cuma Rasulullah dalam peristiwa Mi'raj Nabi. Jibril cuma sampai gerbangnya, depannya, tidak masuk dia. Karena disitulah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bertemu dengan Rasul berwajah seperti kita. Makanya Rasulullah mulia. Yang lain, ya, Nabi Ibrahim itu di langit ke-7, Nabi Musa di langit ke-4, langit pertama itu Nabi Adam alaihissalam. Tempatnya sekarang Rasul sudah sampai ke Sidratul Muntaha. Ya, apa Sidratul Muntaha? Pohon bidara, pohon langit. Makanya, ya, satu-satunya tanaman, saya buka tafsirnya, Pak. Satu-satunya tanaman yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di 3 tempat menurut Quran itu cuma pohon bidara. Satu dunia, sahabat, kedua surga Al-Waqiah, yang ketiga An-Najm. Mestinya kita nanamnya jangan janda-janda bolong. Lalu yang kemarin lagi zaman janda bolong Pak, beli semuanya, 1 juta dibeli 1 daun itu. Nanamnya ini mestinya, karena ini lebih mulia dari janda bolong, Pak. Lah ya, mestinya setiap kaum muslimin punya pohonnya. Kenapa? Karena dia mulia. Allah sebutkan di 3 tempat. Siapa yang punya pohon bidara sekarang? Babunya buat apa? Ngusir jin. Oke, tak jelasin dari Quran. Nggak sampai sini Pak. Saya buka kitab hadisnya. Saya menemukan 80 lebih hadis yang meriwayatkan tentang bidara. Dan hari ini hadis-hadis ini banyak dilupakan oleh kita kaum muslimin. Apa saja itu? Yang pertama, sunnah pohon bidara itu ternyata untuk mandi bagi mu'alaf. Nih saudara kita Pak, nggak tahu. 2018 saya satu panggung sama Umi Irena dulu waktu di Bandung. Waktu beliau safari dakwah, saya asli Bandung. Waktu safari dakwah saya kebetulan mendampingi Umi Irena di 5 tempat, 5 masjid, mendampingi beliau safari dakwah. Saya ngobrol di sela-sela acara Pak sambil nunggu. Ternyata beliau nggak tahu kalau ada pohon bidara. Ini hadisnya Pak. Didatangi sahabat yang baru masuk Islam. Sahabat ini nanya, ya, maka Nabi memerintahkan kepada sahabat ini, kata dia ceritakan lagi, iksiluhu, ya. Fa'amaroni an aktasila, Nabi memerintahkan kepadaku an aktasila untuk mandi bima'in wasidrin, dengan air dan bidara. Jadi sunnahnya bagi saudara kita yang mu'alaf baru masuk Islam setelah dia syahadat, maka jumhur ulama mengatakan wajib dia mandi besar. Tapi mandinya dengan apa? Sunnahnya dicampur dengan bidara. Makanya nanti 2 pohon ini tanam di sini, ya, tanam di sini tolong dijaga. Kalau dia sudah jadi, seandainya istiqomah di masjid ini, ada saksi saudara kita yang mu'alaf syahadatkan di sini, maka ada pohon bidara yang perintahkan kepadanya, Mas, sampai yang sudah menjadi saudara kami muslim, maka setelah syahadat panjenengan mandi. Gimana caranya? Nanti saya tak buatin airnya. Bisa nggak pakainya? Bisa nggak pakainya? Gimana caranya buat mandi? Orang muda saya di kajian berikutnya. Oke, sunnah yang kedua pohon bidara yang hari ini terlupakan. Untuk apa dia? Untuk memandikan jenazah. Saya tanya hari ini,
kalau ada misalkan jamaah di sini meninggal, mandinya dengan bidara nggak Pak? Enggak toh? Pakai apa? Sabun. Gimana Pak? Kembang mawar. Saya di kitab nggak ketemu Pak. Berbaris. Oke, pakai ini. Silakan buka kitab fikih. Semua mazhab ada karena hadisnya satu. Ada beberapa hadis semuanya pakai bidara. Ya, saya sudah ngaji semua ini. Sudah kaji kitabnya. Nih, hadisnya begini. Nanti saya punya kajian namanya bidara dan sunnah memandikan jenazah. Kalau yang mau ikut hari ini saya di Masjid Al-Iq. Enggak bukan ya, hari Senin. Tapi kajian muslimah ibu-ibu. Jadi praktek memandikan jenazah tapi pakai bidara. Mudah-mudahan sekolah kita lanjutin kajian. Saya punya beberapa kajian lagi. Oke. Sunnah yang kedua adalah untuk memandikan jenazah. Hari ini pun juga banyak ditinggalkan sunnah ini. Bukan pakai daun kelor, bukan pakai mawar, bukan pakai daun macam-macam. Sunnahnya pakai ini. Di tempat saya itu pakai batang honje, Pak. Atau batang honje, pohon honje yang bunganya itu bisa dijadikan sambal. Itu. Kecombrang. Betul. Kalau di sini pakai kecombrang, itu pakai batang itu di tempat saya, Pak, di Jawa Barat. Nah, padahal ulama kita, saya sering ngobrol kepada kiai-kiai di Jawa Barat. Saya sempat datang ke pesantren, saya kasih juga pohon bidara, ya. Jadi karena tidak ada pohon bidara, Pak, mereka menisbatkan akhirnya kepada tanaman-tanaman yang tumbuh di sekitar. Karena nggak ada bidaranya. Sidrin itu apa sih sidrin itu? Bidara itu apa? Kan disebutnya sider. Kalau di Quran tadi namanya sider, di hadis namanya sider, di kitab-kitab itu disebutnya sider. Cuman sider itu apa? Mereka nggak tahu, para ulama itu, kiai itu nggak tahu. Akhirnya dinisbatkanlah, diganti dengan tanaman-tanaman daun-daunan sejenis. Ya, karena nggak ada. Karena pada saat itu kan memang nggak ngerti bidara itu apa. Nah, makanya 2017 ketika saya membangun kebun Quran, program pertama yang saya buat program bidara. Kenapa? Ketika saya buka kitabnya, ya Allah, ini sunnah yang hari ini terlupakan. Makanya saya keliling kemana-mana, termasuk sampai ke Jogja sini. Oke. Nah, sunnah yang ketiga dari pohon bidara adalah untuk ibu-ibu nih. Sunnahnya hari ini juga terlupakan. Apa? Untuk mandi bersucinya setelah haid dan nifas. Ini hadisnya. Oke. Saya tanya si Mbak, ini yang paling sepuh, usianya berapa sih? Oke, Mbak, selama haidnya pakai bidara enggak? Bersucinya Mbak? Enggak. Setelah nifas 40 hari Mbak punya anak, berapa anaknya sih Mbak? Punya anak berapa Mbak? Dua anak tuh nifas 40 hari, bersihin bagian kemaluannya pakai bidara enggak? Kenapa enggak? Enggak harus kan? Betul kan? Ternyata bidara itu antiseptik. Ini saya sudah teliti dengan Unisba. Jadi saya perlu punya MOU Pak 5 tahun untuk riset. Ya, jadi kerjasama kampus dengan saya guru Quran untuk meriset pohon bidara. Ya. Nah, salah satu sunnahnya adalah dia sebagai pelengkap bersih-bersihnya wanita, bersucinya wanita setelah haid dan nifas, ini pakai bidara. Sampai-sampai saya turunin kajian namanya bidara dan sunnah bagi muslimah. Nanti boleh undang saya lagi khusus ngajinya. Ibu-ibu jangan bapak, karena mah gak haid Mbak. Nah, nanti boleh undang saya. Ini sunnah yang terlupakan. Hari ini banyak dilupakan oleh kita. Nah, baru penjelasan bidara itu untuk ruqyah ini loh. Jadi tidak ada di dalam hadis. Ini saya perlu luruskan karena orang banyak yang salah. Bidara itu buat ruqyah karena hadis Nabi. Gak ada. Sok buka kitabnya. Saya sudah buka semuanya. Saya ingin luruskan bahwa ruqyah, bidara untuk ruqyah itu tidak ada di dalam hadis. Tapi dia ada di penjelasan ulama setelah sahabat generasi ketiga, namanya tabi'in, orang generasi kedua. Sahabat itu definisinya orang yang berhidup pada masa Nabi dan bertemu Nabi, itu namanya sahabat.
Generasi setelah sahabat namanya tabi'in. Tabi'in dia tidak hidup pada masa Nabi dan tidak bertemu dengan Nabi, tapi dia hidup pada masa sahabat, namanya tabi'in. Nah, generasi tabi'in ini ada yang namanya Wahab bin Munabi, salah satu tokoh tabi'in. Makanya kalau buka tafsir nama ini akan ketemu jalurnya, riwayatannya Wahab bin Munabi. Wahab bin Munabi itu berijtihad, ya, dengan menggunakan daun bidara, karena daun bidara memiliki keutamaan. Tadi di Qur'annya ada, di hadisnya ada. Beliau ijtihad. Dia gunakan 7 lembar dari daunnya, dipetik, kemudian ditumbuk halus. Zaman dulu nggak ada blender, Bu, pakai batu. Kalau sekarang ada blender, 7 lembar blender, campurin air 1 gelas, blender. Setelah jadi blender, kemudian kata Wahab bin Munabi, bacakan ayat kursi, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Kafirun, ya, baru kemudian diminumkan dan dimandikan. Nah, penjelasan ulama tabi'in ini Wahab bin Munabi dijadikan rujukan oleh ulama-ulama setelahnya. Ketemulah di dalam kitab At-Tibbun An-Nabawi Ibnu Qayyum. Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari pun juga menjelaskan bidara diambil untuk mengobati gangguan jin dan sihir. Di dalam tafsir Al-Qurtubi ketika menafsirkan Quran surah Al-Baqarah ayat 102 tentang sihir, Al-Qurtubi mengambil pendapat dari Wahab bin Munabi. Ini caranya begitu, diambil, bukan sekedar ditanam. Kalau ditanam jin nggak takut, tapi digunakan. Kalau ada yang kerasukan, maka ambil 7 lembar daunnya, blender yang cepat, bacain ayat-ayat ini, minumkan. Nggak mempan, mandikan, sadarnya. Pernah coba? Udah pernah coba, Mbak? Apa harus kita coba sekarang? Biar tahu siapa yang punya jin. Waktunya nggak cukup. Oke, lanjut. Oke. Nah, terakhir bidara buat obat. Dari mana penjelasannya? Saya temukan di dalam kitab At-Tibbun An-Nabawi Ibnu Qayyim. Ternyata bidara itu buat obat. Apa kata beliau? Buahnya bisa dimakan, nanti berbuah, Pak. Buahnya kecil-kecil, asam. Dan buahnya jangan dibuang. Itu bisa bikin rujak, Mbak, karena asam-asam. Ya, buahnya bagus buat obat. Apa? Mengobati diare, daunnya juga bisa. Kemudian obat penyakit perut. Ibnu Qayyim menyebutkan perut. Ternyata yang dimaksud perut itu apa? Organ yang ada di dalam perut. Dia bisa jadi obat lambung, usus, ginjal. Laki-laki yang punya masalah prostat, perempuan yang punya masalah di rahim, kista, miom, masalah kewanitaan, itu obatnya ada di bidara, Ibu. Kenapa saya jelasin begini? Karena saya sudah meneliti dengan nisbah tadi. Makanya ini kita lagi sekarang lagi bikin riset, ya, 5 tahun ke depan kita mau bikin obat untuk kanker kolon dari bidara. Buat apa? Kanker kolon, buat usus. Ini kan sedang kita riset dengan nisbah, ya, karena misalnya butuh banyak kalau bikin obat begitu, ya, karena harus dia sesuai dengan DPS ilmiahnya. Oke. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, disinilah kita